Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan sekaligus juga kami menyapa yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dan yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Senang sekali kembali pagi hari ini kita berjumpa dalam Assalamualaikum Nusantara. Saya Hilman Fauzi senang bisa kembali menyapa pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu agar kuat saat diuji. Pemirsa TV One yang dicintai Allah, ciri di antara kehidupan dunia itu adalah makanul musibah. Dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Maka ketika kita bicara ujian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggolongkan ujian dalam dua kategori. Ada di surat Al-Anbiya ayat 35. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia yang hidup pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Dan selama dia hidup, kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian bisyarri dengan sesuatu yang buruk-buruk, wal khairi dan yang baik-baik, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan semuanya. Maka pemirsa TV One yang dirahmati Allah, bagaimanapun keadaan kita selama kita hidup, maka di saat itulah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka artinya Ustadz, berarti ujian itu bukan hanya hal yang buruk-buruk, bukan. Karena hal yang baik pun mungkin ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Sebelum menikah, ujian. Setelah menikah, ujian. Belum punya keturunan, ujian. Setelah punya keturunan pun juga ujian. Saat masih bekerja, ujian. Kemudian dia resign, kemudian tidak punya pekerjaan, juga ujian. Jadi everything is a problem. Apapun dalam kehidupan kita, itu adalah ujian. Maka apa kata kuncinya? Kalau seseorang sedang diuji, sedang datang soal-soal ujian, maka apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan adalah jawaban terhadap ujian itu. Kalau pemirsa TV One misalnya ikut seleksi atau tes, ada soal. Tugas kita apa? Berarti menyiapkan jawaban terhadap soal-soal itu. Maka mohon maaf, kalau ada orang yang hasil tesnya, hasil seleksinya, hasil ujiannya nggak lulus atau nggak lolos, yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Begitupun dengan kita. Kalau seiring hari berganti, Allah berikan ujian, 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 dan kita tidak mampu menyiapkan jawaban terbaik dari ujian itu, maka barangkali kita tidak akan pernah lolos daripada soal ujian yang Allah hadirkan. Ini yang Ustaz sampaikan sesuai dengan apa yang Allah juga utarakan di Quran surat Al-Mulk ayat 2 kan. Alladzi
khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai apa? Ujian bagi kamu sekalian. Tapi jangan fokus dengan ujiannya, tapi fokuslah dengan cara kita menjawab ujian itu. Ayyukum ahsanu amala. Maka semua sedang diuji. Semua sedang diuji. Tinggal bagaimana caranya kita menyiapkan jawaban terhadap ujian-ujian itu. Kalau ada yang diuji dengan hal yang sifatnya baik atau yang membahagiakan, maka dia sedang diuji bagaimana syukurnya kepada Allah. Kalau dia diuji dengan sesuatu yang menyedihkan, menyengsarakan, kemudian dia merasa bahwa itu bukan hal yang baik bagi dirinya, maka dia sedang diuji tentang sabarnya. Maka artinya tidak ada yang salah dengan apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Karena yang salah bukan keadaan ujiannya. Justru yang salah adalah bagaimana cara kita menyikapi ujian-ujian itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Ustadz Hilman, bagaimana caranya agar kita kuat menghadapi setiap ujian-ujian itu? Yang pada akhirnya kita semua bisa kelar, bisa selesai, bisa finish dengan ujian yang datang, tentunya dengan hasil yang terbaik. Sama kayak kita ujian di sekolah gitu. Setelah kita menjawab berbagai pertanyaan, ya, kita beres menjawabnya, kemudian kita ingin hasilnya apa nih? Naik kelas, atau sama saja, atau remedial, atau seperti apa? Maka oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana sebenarnya Al-Quran, Sunnah, bagaimana contoh Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar dari setiap rentetan ujian yang Allah hadirkan itu benar-benar mampu mengangkat kualitas kehidupan kita. Karena ketahuilah, ketika Allah menghadirkan ujian bagi kita itu ada 3 tujuannya. Bagi orang beriman, Allah hadirkan ujian untuk apa? Menaikkan derajat orang beriman itu. Jadi kalau selama kita masih beriman, selama di hati kita masih ada Allah, di lisan kita masih mengucapkan kalimat Allah, dalam kelakuan kita sehari-hari masih melakukan semua perintah Allah dan masih diuji, maka catat baik-baik, Allah sedang ingin meningkatkan derajat kehidupan kita. Jadi jangan salah kalau ada di antara pemirsa misalnya, Ustadz Hilman, kok saya udah tahajud, udah rajin baca Quran, udah ta'lim, udah sholat, tapi kok masih diuji? Jangan khawatir. Karena pada saat yang bersamaan, justru Allah sedang ingin meningkatkan derajat kehidupan kita. Atau yang kedua, ujian dihadirkan bagi siapa? Orang yang ahli maksiat, senang berbuat maksiat. Sebagai apa? Teguran. Allah menyentil kita, mengingatkan kita, karena barangkali selama ini kita jauh dari Allah. Atau yang ketiga, na'udzubillah, ujian sebagai azab. Bagi siapa? Orang yang tidak beriman. Nanti kita akan bahas setelah ini, bagaimana kita agar kuat dengan ujian ini. Tetap di sini di Assalamualaikum Nusantara. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kita kembali di Assalamualaikum Nusantara. Kita masih membahas tentang agar kuat saat diuji. Setelah kita tahu bahwa hidup ini adalah tempatnya ujian. Selama dia hidup, selama itulah dia akan diuji. Bahkan saat dia beriman, makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Maka Nabi SAW itu pernah bersabda kan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman itu. Kenapa? Inna amruhu kullau khair. Setiap perkara apapun yang datang dalam kehidupan orang beriman, itu semuanya khair, semuanya baik. Ketika mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, karena itu baik baginya. Ketika dia mendapatkan keburukan, maka dia bersabar, karena itu juga baik baginya. Everything is okay, semua adalah baik. Maka tentu kita punya sikap terbaik untuk menyikapi ujian itu. Pertama, sikapnya adalah husnuzon kepada Allah. Allah itu tidak akan pernah menzolimi hambanya. Yang seringkali malah hambanya yang menzolimi Allah.
Allah tidak pernah lupa kepada hambanya. Yang seringkali terjadi, hambanya yang lupa kepada Allah. Maka kalau kita ditimpa dengan sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, musibah dalam hidup, itu bukan keinginan Allah, tapi itu justru berawal dari kelakuan kita. Ada perilaku kita. Wa ma asobakum min hasanatin faminallah, wa ma asobakum min sayyiatin famin nafsik. Apapun yang datang menimpa kepada kamu sekalian yang baik-baik, datang dari Allah. Tapi ingat, sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang buruk, itu karena ulah kelakuan kamu sendiri. Di ayat lain, surat Asy-Syura ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan adapun semua yang menimpa kamu sekalian, itu semua karena ulah tangan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, akhlak kita. Jadi gimana Ustaz? Yes, husnuzon sama Allah. Allah tidak akan pernah mungkin menzolimi hambanya. Allah tidak akan pernah mungkin memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kepantasan bagi hambanya. Maka mohon maaf, sesuatu yang kamu anggap baik, mungkin di mata Allah itu buruk. Sesuatu yang kamu anggap buruk, tapi di mata Allah itu baik. Al-Baqarah 216. Maka tetapkan di hati kita, sesuatu yang mungkin dalam kacamata kita buruk, tapi kalau itu yang terjadi, dan itu semua karena ulah perbuatan kita, maka jadikan momentum ujian yang menyedihkan itu sebagai apa? Cara kita bermuhasabah, bermuraqabah, bermujahadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek. Karena barangkali banyak kesalahan kita. Apa yang terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi apa yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Husnuzon kepada Allah. Allah tidak akan mungkin memberikan beban seberat apapun kepada manusia, kecuali Allah tahu manusia itu punya kadar kemampuan dalam menghadapi, menyikapi setiap persoalan yang datang dalam kehidupannya. Husnuzon, gak mungkin salah sasaran Allah itu. Maka kalau sudah husnuzon, ya kan, sudah kita di hati ini dikuatkan, ya Allah, ini semua datang karena ulah saya, ya Allah, ini karena kelakuan saya, ya Allah, ini karena perilaku saya, ya Allah. Maka kita akan punya kebeningan hati gitu, untuk menatap setiap apapun yang datang dalam kehidupan kita dengan kacamata terbaik di hadapan Allah, pemirsa. Yang pertama, husnuzon sama Allah. Yang kedua, agar kita kuat saat diuji adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Banyak di antara kita yang kalau sedang diuji itu lebih sibuk menyiapkan ikhtiar dunia. Tapi dia lupa untuk mengetuk pintu langit dalam rangka ikhtiarnya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apapun kita mencari pertolongan kepada manusia, sungguh manusia itu makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Apa daya upaya kita sebagai manusia? Yang bisa menolong kita siapa? Allah. Maka ada ikhtiar terbaik dari setiap ujian dengan cara apa? Sabar. Apa itu sabar, Ustaz? Sabar itu tidak identik dengan putus asa. Sabar itu tidak identik dengan menyerah. Sabar itu tidak identik dengan pasrah. Tidak. Sabar itu artinya menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia benar-benar mencari langkah-langkah proporsional, ikhtiar terbaik dari setiap ujian yang menimpanya. Contoh misalnya, kemarin kita diuji dengan pandemi COVID-19 misalnya. Apa langkah terbaik kita? Kan kita melihat ada dua ekstrim gitu ya. Ada orang yang ekstrim kiri, ada golongan ekstrim kanan. Ekstrim kiri mereka yang ketakutan berlebihan, ada. Yang kita lihat mungkin ada seseorang yang pakai APD ke supermarket dan segala macam, ada. Ada yang golongan ekstrim kanan.
Mereka yang menyepelekan, udah Ustadz, kan mati di tangan Tuhan, nggak usah takut dan segala macam. Hati-hati. Islam tidak mengajarkan ekstrem kiri, tidak mengajarkan ekstrem kanan. Justru Islam mengajarkan pilihan tengah. Untuk apa? Sikap terbaik, sabar. Kita harus hati-hati, jaga protokol kesehatannya, lakukan antisipasi terbaik agar tidak penyebaran COVID ini semakin meluas. Tapi juga di sisi lain, kita harus sertakan bagaimana ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada keterangan yang menyebutkan la darara wa la dirara, jangan sampai mendatangkan madarat dan jangan juga membadarkan orang lain. Maka ini penting sekali gitu untuk menghadapinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya sampaikan, kenapa ujian itu, persoalan itu terasa sulit? Bukan karena beratnya persoalan itu. Yang seringkali membuat persoalan itu sulit karena kita menghadapinya tidak pernah melibatkan Allah di dalamnya. Maka angkat kedua telapak tangan kita, minta sama Allah dalam berdoa. Kalau sudah tidak ada telinga orang lain untuk bisa mendatangkan pertolongan bagi kita, sudah saatnya hamparan sejadah menjadi tempat kita bersujud minta pertolongan di hadapan Allah. Kalau sudah tidak ada pundak manusia untuk bersandar dari persoalan kita, sudah saatnya angkat tangan kita minta sama Allah. Sholat. Nanti kita akan bahas kembali pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Assalamualaikum Nusantara. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kita kembali di Assalamualaikum Nusantara. Kita masih membahas tentang agar kuat saat diuji. Tadi pertama saya sampaikan tipsnya adalah husnuzon sama Allah. Seberat apapun ujian yang kita terima, sesulit apapun, serumit apapun, yakinlah bahwa itu yang terbaik datang dari Allah, dan Allah tidak akan pernah mungkin memberikan beban ujian kepada manusia kecuali Allah tahu kadar kemampuan manusia itu. Yang kedua adalah minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di situ ada sabar, itu ikhtiar dunia. Ada sholat, ini ikhtiar akhirat. Doa. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obat terbaik tentu datangnya dari Allah. Makanya di saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini misalnya, jangan pernah berhenti berdoa. Zikir pagi, zikir petang, ya. Sayyidul istighfar itu harus terus kita azamkan setiap saat. Karena doa kita lah yang justru akan mengundang pertolongan Allah. Wabil khusus dengan sholat. Sholat itu, pemirsa yang dirahmati Allah, adalah cara kita mengetuk pintu langit untuk mendatangkan solusi dari setiap masalah kita. Bukankah dalam sholat kita memohon kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah. Dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Kan begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Biar gak gegabah mengambil jalan. Biar gak sembrono memilih langkah. Kan itu yang kita inginkan. Lantas pertanyaannya, mohon maaf, bukankah kita sholat setiap saat? Tapi mengapa kita tidak pernah bergantung kepada Allah untuk meminta pertolongan terbaik? Maka ini mohon maaf ya, saya mungkin ingin bilang seperti ini. Banyak orang yang percaya kepada Allah, tapi sedikit orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Allah sudah mengatur segalanya. Iya. Maka ikhtiar terbaik. Berikan langkah-langkah terbaik. Setelah itu apa? Baru tawakal. Tawakal itu bukan pasrah, bukan. Tawakal itu bukan kemudian udahlah gimana Allah. Iya, tapi di awalnya sertakan dulu dengan apa? Sikap terbaiknya. Hasilnya kepada Allah. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar. Yang menentukan hasil siapa? Allah. Sehebat apapun kita menjaga diri dari protokol kesehatan misalnya, tapi kita sudah menjaga, rajin cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, pakai masker dan segala macamnya. Kena juga dengan COVID. Allahu Akbar. Allah yang lebih tahu dengan keadaan itu. Tapi Allah akan tanya juga apa ikhtiarmu untuk terhalang dan terjaga dari keadaan itu semua gitu loh. Maka so please, untuk ujian yang datang apapun itu,
hadapi dengan sikap terbaik. Sabar sholat, kemudian tawakal. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Mungkin isu yang sekarang banyak dibicarakan juga urusan ekonomi misalnya. Banyak pebisnis, pedagang, pengusaha yang terkena dampak dari COVID-19. Gimana Ustaz? Saya dirumahkan, di PHK. Gimana Ustaz? Ya. Justru pertanyaannya adalah, dalam keadaan seperti itu, apakah kita mengetuk pintu langit Allah atau tidak gitu? Malah kita terombang-ambing dalam keadaan yang tidak menentu. Mengeluh, luhlah, gelisah. Apakah menyelesaikan masalah? Kan tidak. Makanya mohon maaf, ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pernah menyebutkan seperti ini. Kalau ada seseorang yang ditimpa ujian, ditimpa musibah, dengan musibah itu membuat dia semakin dekat taat kepada Allah, maka sungguh dia sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya seringkali membuat singkatan, masalah itu singkatan, masa mengenal Allah, masalah. Bukankah pemirsa TV One, kalau sedang punya masalah, diri kita bisa semakin dekat dengan Allah? Bukankah kita kalau sedang diuji, itu adalah kesempatan emas untuk kita terus memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik Allah menguji kita dengan kesempitan, kesulitan, dan dengan keadaan sempit sulit itu membuat kita dekat dengan Allah, daripada Allah berikan keberlimpahan tapi dengan keadaan berlimpah itu tidak membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka la takhaf, la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Oleh karena itu, pemirsa TV One yang dicintai Allah, dimanapun Anda berada, agar kuat saat diuji, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, husnuzan kepada Allah. Yang kedua, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang ketiga, tawakal. Baru yang keempat, perbaikilah amal soleh kita. Perbaikilah perilaku kita. Perbaikilah kelakuan kita. Karena barangkali selama ini kita jauh dari Allah. Selama ini barangkali kita alfa, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kemudian Allah berikan teguran, berikan ujian, agar menyapa kita, menyentil kita. Ayo, kalau dengan ujian ini, tapi tidak bisa merubah kehidupan kita untuk semakin baik di hadapan Allah, maka butuh cara apa lagi yang harus membuat kita semakin sadar untuk kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa kebaikan yang kita lakukan saat ini bisa menghapuskan keburukan kita di masa lalu. Ya, jadi sekarang sibuk aja beramal, terus beramal. Kalau sekarang kita masih diberikan kesempatan sholat, ayo sholat. Kalau masih bisa diberikan kesempatan baca Quran, baca Quran. Bisa dikasih kesempatan sedekah, infak, ayo sedekah, infak. Masih dikasih kesempatan belajar, ta'lim melalui media televisi seperti ini, ayo maksimalkan. Demi Allah, pada akhirnya badai pasti berlalu, ujian pasti selesai, dan sudah saatnya kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mari angkat kedua telapak tangan kita. Kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa dikuatkan dari setiap ujian, musibah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, seberat apapun masalah yang kami hadapi, seberat apapun ujian yang sedang kami alami, kami yakin ya Allah, ujian kami berat, tapi kami yakin pertolongan-Mu itu lebih besar daripada ujian yang menimpa kami. Maka ya Allah ya Rabb, kuatkan kami dalam menghadapi ujian ini. Berikan ketabahan, berikan kesabaran, berikan keikhlasan, dan berikan jalan keluar untuk semua ujian yang sedang kami hadapi ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kalau dengan ujian yang kami dapatkan ini mampu menghapuskan dosa-dosa kami berharap kepadamu ya Allah, agar kami bisa kuat, bisa ikhlas dengan ujian-ujian ini ya Allah ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, kami tahu ujian yang Engkau datangkan kepada kami
ini adalah cara Engkau meningkatkan iman kami, meningkatkan hidup kami, atau bahkan ini cara Engkau menegur kami karena barangkali selama ini kami jauh darimu ya Rabb. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah ya Rabb, lindungi kami, jaga kami, dan berikan jalan keluar dari setiap ujian dalam kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV One yang dicintai Allah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan melalui apa yang kita sampaikan pagi hari ini mampu menguatkan kita yang barangkali sedang diuji saat ini, yang barangkali sedang punya masalah saat ini, yang hatinya sedang gelisah. Ayo, sudah mulai move on, tatap masa depan, karena apa yang ada di depan itu jauh lebih membahagiakan dari apa yang sudah terjadi di belakang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Hilman Fauzi undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.